Kembali lagi di Cacahan Literasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Seperti biasa, kita akan berbincang-bincang seputar dunia literasi. Dan tamu saya edisi hari ini orang yang sangat spesial, orang nomor 1 di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Bapak Usman As-Siddiqi Kohara. Assalamualaikum Pak Kadis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini senang banget ya. Edisi sebelumnya kita ngobrol masih sebagai seorang kabid layanan. Sekarang saya ngobrol dengan posisi yang sudah berubah. Ini menarik. Tapi apa kabar Pak? Baik, alhamdulillah. Gimana? Sudah adaptasi belum ini dari posisi sebelumnya dengan posisi sekarang sebagai orang nomor 1 di perpustakaan? Ya, karena memang saya tadinya di sini di Perpustakaan Kearsipan, adaptasinya tentu saja ya mudah lah ya. Mudah ya. Kami sudah saling mengenal dengan lingkungan aparaturnya, kemudian juga saya pribadi juga sudah mengambil banyak aspeknya gitu kan. Jadi tidak banyak adaptasi, cuma adaptasinya paling ya tadinya mungkin posisinya setara atau kondisi yang hubungan relasinya mungkin ya lebih rileks gitu ya. Sebetulnya saya tetap aja merasa tidak berbeda gitu ya. Tapi kan dari misalnya panggilan saja sudah berubah. Sudah gitu. Berubah ya. Ada ya, hal yang harus dijaga diri saya sendiri posisinya. Mungkin sekarang harus bisa membuka cita diri yang lebih baik lagi gitu. Dulu dipanggil Pak Kabid, sekarang dipanggil Pak Kadis. Nah itu awal pertama kali dipanggil Pak Kadis begitu, itu ada sesuatu yang asing nggak itu Pak? Asing, maksud saya karena maaf kadang ini geli apa gitu. Karena yang memanggil tuh kadang juga ya kan senior ada kan. Iya betul. Juga atau teman-teman yang setara atau yang biasa ya tadinya udah kerasa dekat dengan sebutan itu kan seperti ada jarak gitu. Posisi saya harus seperti ini bertempat pada posisi kadang kan atasan misalnya kan itu awalnya terasa masih agak-agak gimana itu ya. Tapi kan ya itu secara ini beradaptasi memang karena itu memang sudah ditetapkan seperti ini dan juga teman-teman di sini sudah juga saling memahami di kondisinya memang dalam hal misalnya kemudian pekerjaan ya kita harus menempatkan posisi pada posisi masing-masing. Artinya profesional saja lah ya. Hubungan di luar bisa rileks itu. Iya, artinya kalau hubungan di luar kita tetap sebagai keluarga, sebagai saudara, tapi kalau dalam urusan pekerjaan tetap harus profesional sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oke, menarik. Kita punya tupoksi masing-masing. Pak Kadis, saat 1 pekan dilantik itu kan saya sempat mewawancara dan itu naik di salah satu media itu ya. Grupnya Pikiran Rakyat, Serang Pikiran Rakyat. Jadi judulnya adalah Sepekan Dilantik Menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Usman As-Siddiqi itu menyatakan bahwa perpustakaan harus memberdayakan. Nah, mungkin ada masyarakat kita yang belum membaca berita itu atau belum menyimak berita itu. Nah, bisa nggak dijelaskan ulang apa sih sebenarnya yang disebut sebagai perpustakaan harus memberdayakan itu? Ya, kalau pada awalnya semua sepakat bahwa perpustakaan itu adalah institusi pengelola karya tulis, karya cetak, karya rekam dalam bentuk baku, karena ada standarnya, dalam rangka pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi untuk pemustaka. Jadi ada pendidikan, ada penelitian di situ, ada pelestarian juga di situ, ada informasi dan rekreasi gitu. Itu secara standar. Ya, itu tidak dihilangkan aspek itu. Karena memang ya perpustakaan salah satu institusi yang memberikan layanan pendidikan melalui buku-buku, koleksi-koleksi yang di kami. Itu kan adalah sumber belajar, sumber informasi. Kemudian di situ ada pelestarian karena kami ada namanya preservasi. Ada pelestarian karya misalnya naskah kuno. Itu kan di situ ada, kemudian juga ada naskah-naskah yang punya kekhasan kedaerahan yang harus dipelihara. Kemudian juga informasi jelas, kalau informasi kan memang sumber informasi. Sumber informasi, karena betul. Buku itu bukan fisiknya. Jadi orang kesini itu bukan mencari fisik bukunya, tetapi informasi yang di dalamnya. Informasi dan yang ada pengetahuan di dalam yang ada buku dalam buku. Itu, gitu. Karena orang mencari buku tuh ya untuk mencari itu, bukan membanggakan
berapa banyak jumlah buku yang bukunya, dimiliki itu ya. makanya itu kemudian berkembang dari situ bahwa perpustakaan bertransformasi. Tidak hanya sebatas pemahaman yang sederhana, pendidikan dalam pengertian dapat ilmu aja, kemudian penelitian untuk memperoleh informasi-informasi yang biasanya yang serius kan, pernah peneliti, kemudian ada pelestarian, hanya sekedar merawat atau melestarikan karya-karya lama masa kuno itu, tapi kan sumber informasinya. Tetapi yang penting sebetulnya aspek semua itu adalah rangka membangun keberdayaan. Ketika orang punya informasi yang banyak, ketika orang mendapatkan ilmu yang banyak dari buku yang dapat, ketika orang memiliki naskah-naskah yang mungkin dibutuhkan juga untuk berbagai aspek kehidupan. Tetapi yang paling penting sebetulnya untuk apa? Itu membangun keberdayaan dirinya. Orang pintar kemudian berkembang dari kepintarannya, kepandaiannya itu untuk dia kemudian melakukan upaya-upaya untuk memberdayakan dirinya pada akhirnya gitu. Dan konsep sekarang ini kalau tidak salah Lancashire itu ya, kata bahasa Inggrisnya, bahwa saya tersentuh dengan pernyataan beliau ini. Perpustakaan yang buruk mengembangkan koleksi, perpustakaan yang baik mengembangkan layanan, perpustakaan yang hebat mengembangkan komunitas. Itu yang saya pikir memang itu betul. Artinya orang datang di sini mendapat informasi selesai, tapi kalau tidak berdaya untuk apa? Ya dia hanya memiliki informasi yang sebatas itu. Kita bangga koleksinya banyak, ada sekian ratus ribu gitu. Tetapi lingkungan yang kemudian di sekitarnya tidak berdaya buat apa? Itu yang sedang ingin coba dibangun oleh perpustakaan hari ini. Ya, karena sekarang ini sudah berkembang konsep namanya literasi untuk kesejahteraan. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Wow. Jadi tidak eksklusif, perpustakaan tidak eksklusif. Ini apa lagi? Inklusi itu sebetulnya roh awalnya. Jadi konsep dasar yang dikembangkan oleh secara nasional, oleh Perpustakaan Nasional maupun oleh Bappenas itu adalah mengembangkan perpustakaan yang bertransformasi gitu, tidak hanya sekedar sumber tadi mendapat sumber pendidikan, sumber penelitian, sumber pelestarian, sumber informasi, rekreasi, tetapi yang lebih penting adalah keberadaan perpustakaan itu dengan literasi yang kemudian dikembangkan, itu membangun keberdayaan dirinya. Dia sendiri berdaya dan kemudian keberdayaan juga ditransformasikan pada lingkungan sekitarnya, masyarakat terdekat, masyarakat di lingkungan dan masyarakat luas agar lebih berdaya. Makanya program-programnya pun dikembangkan dengan cara misalnya kan tadi jadi tidak eksklusif, siapapun bisa di sini karena memang perpustakaan pusat pembelajar sembanyak ayat. Dengan cara apa? Kita harus lebih kemudian mengembangkan perpustakaan itu aplikatif gitu. Aplikatif. Ya, misalnya bedah buku. Kalau dulu hanya sekedar informasi di bedah. Tetapi sekarang misalnya bedah buku, cara memasak, langsung masak. Cara bedah buku, mendaur ulang. Ada produk daur ulangnya. Dan itu sudah dikembangkan di berbagai perusahaan perpustakaan. Jadi saya pikir ini yang harus yang tadi kita kembangkan agar perpustakaan itu punya memberikan nilai tambah pada masyarakat dan memberikan salah satu institusi yang memberikan keberdayaan bagi masyarakat dan pada akhirnya mensejahterakan masyarakat. Kalau dia berdaya, dia akan sejahtera. Ini dahsyat banget Pak kalau benar-benar bisa diaplikasikan ya, karena saya membacanya ini justru semacam gerakan sosial itu ya. Gerakan sosial yang berangkat dari ilmu pengetahuan itu ya. Berangkat dari sumber ilmu pengetahuan yang ada di buku-buku yang ada di rak-rak perpustakaan tadi ya. Nah, apakah ini tidak terlalu bombastis gitu ya dengan konsep yang memberikan ideal. Sementara kita tahu lah Pak, kadang-kadang kan kalau kerja di pemerintahan itu ada batasan-batasan karena terikat dengan sistem, terikat dengan banyak bidang terkait. Nah ini langkah apa Pak yang kemudian bisa paling tidak tahapan-tahapannya bisa tercapai itu? Ya pertama tentu saja kita harus mulai mengenalkan. Jadi banyak
sosialisasi, tapi sosialisasi tidak formal dalam bentuk sosialisasi seperti Yeah. itu. Artinya mulai dengan media seperti ini ya, dengan secara terbuka pada masyarakat bahwa perpustakaan tidak eksklusif, perpustakaan inklusif. Jadi di sini pusat kegiatan masyarakat. Yeah. Jadi apapun boleh melakukan apa saja di sini. Bahkan tadi ada yang bedah bukunya, yang langsung produknya ada kelihatan seperti itu. Atau sekarang ke depan ini dikembangkan misalnya bedah buku tentang pertanian langsung di area pertanian. Narasumbernya bisa jadi petani yang sukses. Tidak Jadi tidak harus kemudian narasumber siapa yang kemudian pakar pertanian mungkin yang tidak merasakan praktek langsung. Ya mungkin ada pakar, kemudian ada petani praktisi yang langsung ya, praktisi langsung. Artinya ada kolaborasi antara pakar dengan praktisi. Kuncinya pada kolaborasi. Kolaborasi. Ini menarik perpustakaan tadi jadi tidak eksklusif. Inklusif bersinergi dengan dinas terkait, dengan masyarakat, dengan seluruh pegiat literasi, dengan masyarakat yang melakukan upaya-upaya pemberdayaan. Itu penting gitu. Sekarang ini mungkin kita ya akui sendiri, kita hanya sekedar menyiapkan layanan koleksi gitu ya, kemudian orang membaca di sini, memanfaatkan fasilitas di sini, internet macam-macam, mereka sendiri yang kemudian mengeksplorasi dirinya, menemukan masing-masing caranya. Setelah dilihat dengan internet mungkin hanya untuk kepentingan sekedar untuk misalnya sehari-hari aja untuk ya. Ada juga yang memanfaatkan internet ini untuk mengembangkan dirinya agar lebih produktif. Nah, ke depan yang ke arah sana bahwa fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan ini ya tadi bisa mengembangkan keberdayaan masyarakat itu. Dia berdaya, dia mengupayakan keberdayaan itu dan dia bertransformasi untuk mencoba melakukan sebuah berbagai gerakan-gerakan yang kemudian pada akhirnya manfaatnya akan dirasakan. Dan ini sudah terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Jadi mereka ada produk-produk dari perpustakaan itu. Pak, tadi kan maaf saya harus potong. Tadi kan kuncinya adalah di kolaborasi. Artinya kan ini levelnya berarti bukan lagi hanya mengajak orang untuk minat baca dong. Artinya orang harus dalam posisi sudah melek bacaan itu. Sehingga dia mau secara aktif berpartisipasi dalam mendorong gerakan ini itu. Ya, tahapannya ada, karena memang orang di minat bacanya tumbuhkan dulu. Kita menyadari bahwa dari berbagai informasi atau sumber gitu ya, seperti UNESCO yang bertahun-tahun kita adalah ranking 60 dari 61, kemudian minat baca anak menurut Bu Najwa sangat rendah, 0,01 katanya ya. 1, terus Banten mungkin juga masih kategori sedang. Memang rata-rata DKI segala yang tertinggi sedang. Kita di nasional misalnya penelitian dari Kementerian Pendidikan juga masih di level sedang rata-rata gitu. Artinya itu tetap, itu jalan. Kalau orang datang nggak baca bukunya percuma juga. Kita mengembangkan literasi untuk kesejahteraan. Lah dia tidak literate gimana? Dia tidak baca bukunya. Ya tentu saja sulit. Pertama jalan masuknya adalah kebiasaan membaca. Dari minat baca lari ke kebiasaan membaca. Kemudian menjadi budaya baca. Tahapan ini kita pada tahapan pertama saja minat baca masih kurang, apalagi kemudian kebiasaan baca atau terakhir bagaimana menjadi budaya baca itu menjadi lebih berdaya lagi. Nah ini tetap artinya proses ini karena memang menyadari bahwa kita itu masih pada tahapan masih mendorong orang masyarakat untuk membaca. Artinya secara simultan itu bergerak bareng gitu ya antara gerakan untuk mengajak atau mendorong masyarakat untuk lebih giat membaca, tapi juga dari bacaan itu kemudian diambil apa yang bisa memberikan nilai tambah dan manfaat itu. Jangan sampai kita berpikir gini, kayak antrian. Harus orang minat baca dulu. Selesai proses kita mengembangkan minat baca masyarakat, membudayakan pembaharan membaca. Baru kemudian kita kan waktunya terlambat. Sebetulnya bisa paralel. Upaya kita tetap untuk menumbuhkan minat baca, mengembangkan kebiasaan membaca, membudayakan kegemaran membaca, diparalelkan juga dengan program-program yang berkaitan dengan tadi transformasi perpustakaan agar perpustakaan itu berinklusi. Akhirnya perpustakaan itu memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, mengembangkan keberdayaan masyarakat, mengembangkan ekonomi masyarakat. Jadi mengubah cara pandang yang selama ini tadi itu bahwa perpustakaan itu hanya pusat tempat berkumpulnya buku. Kemudian orang datang membutuhkan buku, koleksinya selesai.
kemudian yang kedua yang tadi itu Ya. dengan layanan yang baik, Ya. layanannya sudah baik. Ya. Tetapi sebetulnya bukan itu yang kita pentingkan. Bagaimana dari keberadaan buku itu sebagai sumber informasi itu memberikan perubahan sosial gitu pada dirinya, memberikan perubahan-perubahan bagi masyarakat sekitarnya yang tadinya itu mungkin tanda kutip mungkin tidak berdaya menjadi berdaya, yang sudah berdaya lebih berdaya lagi, yang tadinya kurang sejahtera menjadi sejahtera. Jadi keberadaan perpustakaan ini betul-betul kemudian sebagai institusi yang turut berkontribusi dalam pengembangan ekonomi masyarakat gitu. Nah ini kan saya katakan ini berat banget Pak. Pertama sumber daya manusia di internal perpustakaan sendiri kan juga harus siap, tangguh, bahkan dia harus bekerja tidak 2 kali lipat kali, tapi 3 bahkan 4 kali lipat. Nah ini bagaimana PR-nya itu? PR terus terang. PR saya sebagai kepala dinas tentu saja kita harus memberikan sebuah guidance. Bagaimana arah langkahnya. Artinya kita udah berpikir strategis, kemudian berpikir taktis. Kita jangan strategis, kemudian bagaimana penjawabannya. Tentu saja kami didukung oleh pustakawan-pustakawan yang mempunyai keahlian tentang perpustakaan, dan kami bersinergi dengan pegiat-pegiat literasi, nanti kemudian dengan dinas-dinas terkait dalam pengembangan dan masyarakat. Tentu saja itu bisa dilakukan secara paralel. Kalau kita tadi menunggu ini kemudian upaya pendidikan pencerdasan dulu kemudian baru tahapan ke sana, itu akan batu waktu lama. Secara paralel yang sudah berjalan kita kembangkan. Dan saya yakin bahwa sekarang ini kan sudah menjadi tren gitu. Di Indonesia sudah dikembangkan tidak hanya di pusat sampai desa-desa gitu. Banyak desa-desa seperti Pustaka Pelangi di Kabupaten Tangerang itu sudah mengembangkan dirinya sebagai perpustakaan berbasis inklusi gitu. Ada produk-produk yang dihasilkan di perpustakaan itu. Nah, itunya PR-nya memang pertama tentu saja memberikan pemahaman bahwa tadi seperti Erlend tadi dikatakan tadi. Tadinya saya juga nggak berpikir, kita udah layanan itu termasuk hebat gitu kan. Ternyata menurut kategori dia. karena kan sebelum jadi kepala dinas juga kabit layanan saya pikir sudah hebat gitu. Sudah mengembangkan layanan orang, memudahkan hebat dengan Pak. ini slide, dengan sistem otomasi, dengan sistem digitalisasi seperti itu. Otomasi orang bisa dari luar ada Sipanon kan, sistem online. Ternyata di kategorinya tadi pakar dari perpustakaan itu urutan kedua. Perpustakaan yang buruk membangun koleksi itu. Tadinya bangga nih koleksi kita banyak. Udah kan? Bagus ya. Bagus. Ternyata dia termasuk permutaan buruk gitu. Kemudian perpustakaan yang baik mengembangkan layanan itu masih baik, tapi perpustakaan yang hebat mengembangkan komunitas dalam pengertian memberdayakan masyarakat itu ya. Artinya keberadaannya betul-betul memberikan manfaat, tidak menara gading bahwa di tengah perpustakaan ini yang besar ini ya kami merasakan masih ada. Ini diksi lama banget ini Pak. Diksi menara gading itu diksi lama banget ya. Lama itu jadi kayak menara gading. Jadi seakan dia hidup sendiri gitu di tengah komunitas yang harusnya juga menyatu dalam kehidupan perpustakaan. Itu kami menyadari ini PR. Karena lingkungan ini juga kan di dinas perpustakaan ini mungkin masih banyak keterbatas yang perlu disupport, dan itu perlu gerakan yang memang sistematis dan masif gitu. Jadi ngomong menara gading itu jadi ingat zaman dulu ya, kritik terhadap Julian Benda itu ya, bahwa seorang intelektual itu ya cuma memproduksi ide itu. Padahal tugas intelektual itu tidak hanya menghasilkan ide, tapi juga memimpin perubahan itu. Ini mau dipakai oleh perpustakaan. Ya, insya Allah gitu. Jadi ya tentu harus ada dukungan, kemudian kontribusi dari seluruh pihak, karena memang kami memiliki keterbatasan. Misalnya dalam hal pengembangan masyarakat, mungkin kita bersinergi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dengan lembaga swadaya masyarakat, dengan forum-forum TBM, dengan pengelola perpustakaan atau pegiat pemberdayaan masyarakat, karena kaitannya dengan pemberdayaan. Ini kan pemberdayaan ini membutuhkan sebuah langkah yang sistematis dan harus memang masif, tidak hanya satu tempat. Tentu saja di awal mungkin percontohan, misalnya bisa berpikir misalnya kita mulai dari kegiatan-kegiatan di perpustakaan ini sudah mulai memperlihatkan upaya-upaya itu. Selama ini juga waktu di bidang sudah ada misalnya tadi bedah bukunya langsung praktekkan. Tetapi bagaimana kemudian upaya ini lebih maksimal lagi. Nah ini yang
Ya tentu saja sekali ingin mendapatkan masukan dari masyarakat, dari para pegiat literasi, dari pegiat dari pemberdayaan masyarakat. Artinya peran dari teman-teman komunitas, teman-teman dari aktivis literasi itu ya. Kalau bahasanya sama teman-teman mah ada LSM literasi. Jadi itu juga harus ditemukan pada titik frekuensi yang sama barangkali ya Pak ya. Ya, dukungan itu tidak harus kemudian memberi A, B, C, D. Kritik pun bisa. Jadi ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ini butuh apa? Ini loh kurang begini. Jadi saya menyadari justru dari sesuatu yang mungkin tidak enak itu kita akan berkembang. Saya pada awal di sini juga itu dikritik. Ini perpustakaan satu tempat ini aja nih, ini perpustakaan provinsi atau perpustakaan BPAD kan gitu lah, karena sedikit gitu ya. Itu mungkin perasaan menyakit, tapi itu justru menjadi cambuk. Pertama misalnya kemudian saya melangkah inovasi, udah dikembangkanlah ruangannya. Dulu kan satu tempat titik tertentu, kemudian dibagi-bagi ruang-ruangannya. Apa karena ini Pak, namanya depannya ada dinasnya, sehingga seolah-olah itu orang stereotipnya kalau dinas teh kantor itu. Nah, jadi ya ini karena memang bagaimanapun ini adalah institusi pemerintah. Tentu saja mungkin ada juga persepsi lah gerakan pemerintah kan gerakan yang sangat birokratis. Betul. Ini yang harus kami ubah image itu. Memang prosedur birokratis, tetapi langkahnya bisa taktis gitu lah. Karena perpustakaan itu berkaitan dengan layanan publik langsung. Kita layanan publik langsung, orang datang ke sini di waktu tidak pandemi ya, tapi orang dilayani langsung. Jadi interaksinya langsung. Suasana kebatinannya pun langsung, lagi senang, emosi, kelihatan tuh di situ. Maka tentu saja prosedur-prosedur yang itu ya kita harus coba modifikasi gitu. Tetap prosedur harus. Masa orang langsung daftar harus jadi kartunya, kan harus ada prosedurnya. Tetapi misalnya diminimalisasi. Dulu buat kartu harus sekian bulan. Ini kan dipercepat. Itu gara-gara kritik masyarakat itu. Itu berkat Bapak di waktu itu jadi kabit layanan ini, dan itu jadi warisan yang harus dilanjutkan sama kabit yang baru ini. Saya baru datang itu saya numpuk sekali berkas ini. Kenapa? Ini udah daftar ini, ternyata harus foto di tembok pakai ini merah gitu. Ternyata inilah pemanfaatan SDM yang betul-betul memang punya kompetensi. Waktu itu ada tenaga honorer. Saya bilang ini bisa nggak? Bisa Pak. Beli kamera webcam itu. Webcam yang aja. Kecil itu ya. Modalnya dan itu ya. Itu kemudian bisa berkembang kemudian memanfaatkan SDM yang ada, misalnya kasih layanan multimedia yang memahami tentang multimedia. Jadi kita bisa memberikan porsi sesuai dengan kompetensinya. Kadang kan orang tidak melihat itu gitu. Kita ini kamu sarjana ini bisa nggak? Ternyata begini, permasalahannya apa? Nah, permasalahan tanggung jawab pimpinan adalah bagaimana melakukan advokasi kalau bahasa gerakan ya. Bagaimana agar anggaran itu memenuhi itu gitu. Betul. Tapi kita tidak bisa menuntut sebelum kita memiliki gerakan dulu gitu. Jadi kita udah mulai ini. Nah, makanya dibutuhkan lebih banyak lagi maka dukungan. Dan saya yakin misalnya juga DPRD, kemudian pimpinan, gubernur, wakil gubernur yang support terhadap literasi, tentu saja akan mensupport itu. Karena kalau kita bisa menjelaskan, ini loh pentingnya, kemudian ini loh manfaat bagi masyarakat. Saya yakin, karena memang pimpinan kami, ya Gubernur Banten, Bapak Dr. Raden Halim, kemudian wakil gubernur Bapak Andi Nazrumi punya komitmen itu gitu, terhadap, karena ada komitmen tentang pengembangan perpustakaan, itu kan salah satunya itu. Kemudian upaya untuk memberdayai masyarakat kuat, dan itu harus diterjemahkan, tidak harus dengan perintah. Ya kan sudah guidance secara umum bahwa di visi misinya udah jelas. Artinya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur itu sudah punya komitmen itu. Tinggal dari visi jelas, komitmen ini yang harus ditangkap oleh masing-masing OPD, khususnya di perpustakaan ya. Berdaya saing. Itu sudah ada aspek maju, itu udah pasti ada kemampuan intelektual juga. Dan berdaya saingnya itu. Mandiri, kemudian berdaya saing, sejahtera, berakhlakul karim. Itu yang berat. Semua itu, ada di dalam referensi itu gitu loh. Dan itu yang lebih berat itu Pak. Iya, kami punya misi misalnya mengakses pendidikan, misalnya mendukung misi ketiga dari pemerintah provinsi. Kalau di Kearsipannya misi ke-1 tentang tata kelola kan gitu. Tapi di misi itu
ya kita menerjemahkan sesuai dengan tupoksinya. Jadi tidak pasif. Ini pemerintah majunya seperti apa? Orang harus punya kemampuan literasi. Ya, betul, Kalau betul, tidak betul. ada literasi, tidak ada tidak memiliki informasi yang kuat, orang tidak akan maju. Punya daya saing apabila SDM-nya unggul. Unggul, betul. Unggul itu aspeknya apa? Ekonominya bagus, Ya. pendidikannya bagus, Ya. dan kemudian networkingnya bagus. Itu bisa ini oleh kita juga. Artinya tadi pada informasinya melalui buku, kemudian keberdayaan dengan kita juga berkontribusi membangun keberdayaan itu. Tidak hanya menyuguhkan literasinya, tapi bagaimana orang mengenal dari literasi itu berkembang segera kegiatan-kegiatan gitu kan, yang akhirnya membangun keberdayaan dirinya. Iya, tapi saya sih cukup yakin itu ya, karena apa? Yang misalnya tadi koleksi buku kan sebenarnya koleksi buku di Dinas Perpustakaan itu menurut saya juga lumayan, karena selain yang buku-buku fisik juga sudah ada yang buku-buku digital lewat e-Bantennya itu kan. Kemudian tadi soal-soal arsip sejarahnya juga sudah lumayan lah ya, ada yang bisa menjadi referensi. Bahkan memoarnya salah satu intelektual di Banten ada itu kan di sini. Soal layanan dulu juga sudah dibereskan sama Pak Usman langsung. Ini berarti tinggal tahap yang ketiga ini. Tahap yang ketiga pada tahapan mengembangkan tadi literasi untuk kesejahteraan ini memang PR, karena memang dari nasional, dari Perpustakaan Nasional, Bappenas, kemudian dari pimpinan juga bagaimana sebetulnya intinya begini, perpustakaan itu punya kontribusi konkret gitu lah. Kalau hanya gini kan kayak argumentatif doang gitu. Kami punya kegiatan, punya referensi, punya apa. Ini yang menjadi PR terus terang gitu, bagaimana mengimplementasinya. Sudah ada sebetulnya dengan kegiatan di bidang pembinaan literasi masyarakat. Kemudian untuk terkait akhlakul karimah ada literasi Al-Qur'an. Sudah ada kegiatan itu gitu. Nah, itu Pak, kalau kemarin kondisinya mungkin sedang normal-normal saja, barangkali bisa dieksekusi dengan segera itu. Nah, tapi kan sekarang kita juga menghadapi situasi yang pandemi yang ini juga cukup membuat apa ya, banyak hal menjadi gejlok gitu ya. Nah, ini apa tidak menjadi tantangan tersendiri, Pak? Jadi orang itu orang bertindak sesuai dengan pola pikirnya. Jadi kalau menganggap bahwa pandemi COVID ini hanya sekedar musibah, maka kita tidak akan berdaya apa-apa. Tapi kalau melihat bahwa sebetulnya pandemi COVID itu menjadi sebuah jalan untuk kita berinovasi. Termasuk tadi di perpustakaan. Bagaimana dengan kondisi ini sebetulnya menumbuhkan semangat untuk inovasi. Inovasi layanan. Layanan yang tadinya misalnya langsung, bagaimana caranya. Ya kan, misalnya dikenal sudah ada sistem pendaftar online, kemudian ada di Banten itu salah satu sebetulnya salah satu sebuah solusi sebetulnya, walaupun betul. Masih yang awalnya kita mungkin tidak siapkan ke arah sana, tetapi itu kan masih bisa manfaatkan. Orang masih bisa memanfaatkan layanan layanan perpustakaan di misalnya e-Banten, kemudian sistem pendaftar online. Nah, kemudian kita ke depan ini akan berpikir bagaimana lagi supaya masyarakat ini bisa diberikan manfaat dari perpustakaan. Ternyata kan banyak model-model sekarang, ada webinar, ada podcast macam-macam. Ini yang kita lakukan sekarang ini adalah salah satu sebenarnya hikmah daripada pandemi ini. Oh, ternyata ini kita udah mulai harus mengembangkan inovasi kepada tadi itu otomasi perpustakaan, digital perpustakaan. Bahkan itulah menjadi yang kemudian menjadi semacam ya pada saat open bidding, kalau bahasa karena saya menawarkan modernisasi perpustakaan. Wow. Dan kearsipan. Ya, makanya saya mengundang pakar untuk ini yang ya semacam konsultasi. Ini jadi malah saya jadi penasaran ini apalagi ini gitu ya, mau dimodernisasi apa lagi itu. Ya, tadi layanannya kalau bisa dari mulai kita promosinya melalui animasi, melalui produk-produk, mulai atau kalau bahasa ini tolangit ya gitu ya. Artinya melalui informasi-informasi yang sifatnya tidak kemudian harus bertatap muka langsung gitu. Kalau dulu kami seperti itu. Kemudian dari situ juga ya sekarang ini kami mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa diakses oleh masyarakat dengan tidak harus bertatap muka. Kemudian sekarang lagi mengupayakan layanan yang masih bisa diberikan oleh masyarakat. Jadi dengan cara tidak bertatap muka. Misalnya tadi yang saya kemakan bagaimana layanan
dengan media elektronik. Ya. Ya, sementara ini kami berpikir misalnya layanan tertutup dulu. Tapi tertutup juga orang tidak datang ke sini bisa. Dia melalui WA ataupun mau buku apa. Bisa, jadi kita mengembangkan GoSend. Lagi di rumah saya ininya kan. Sementara ini mau datang takut kita tidak tahu pandemi sampai kapan. Iya, betul. Sekarang ini memang awal-awal layanan tertutup tuh orang memberikan surat atau melalui WA, buku apa nanti dicarikan. Sedang berpikir juga tentang itu udah jalan belum itu, Pak? Yang proses ini yang ini. Oh, lagi proses. Ya, kalau layanan tertutup lagi masalah waktu saja gitu. Karena kita lihat apakah ada kerumunan baru takutnya kan, tetap aja karena antusias takutnya berkerumun gitu. Tapi kalau yang pinjam menggunakan GoSend itu yang ini yang kita kerjasamanya, artinya cara GoSend atau kita yang mengirim atau gimana pakai pos atau gimana, pengembalian juga seperti itu. Bahkan kalau memungkinkan anggarannya, misalnya pengembalian juga ada Dropbook gitu. Dropbook itu apa? Jadi buku ada nanti kotak di luar itu. Kalau kemudian orang membalikan buku di situ. Oh, tempat untuk orang mengembalikan buku yang pinjam. Yang lebih modern. Jadi ada yang cuma dimasukin ke dalam situ, kemudian besok atau hari itu juga pustakawan mengambil. Tapi ada yang sekarang sudah canggih. Nah, ini kaitan juga dengan anggaran dan lain-lain ya. Itu dia akan masuk sendiri ke kelas-kelasnya 00 berapa. Dia sudah dia. Oh, sudah otomatis. Ya, otomatis perpustakaan itu melalui ya apa gitu ya, teknologi yang terbaru. Itu bisa gitu. Dan ini ya harus bertahap mengemat. Sekarang teknologi terbarunya yang saya tahu di perpustakaan adalah cek suhu yang sekarang nggak pakai orang. Nah, itu salah satunya. Jadi pada intinya yang tadi disampaikan bahwa kita dari pandemi ini justru tertantang untuk melahirkan inovasi baru, termasuk di kearsipan. Ya. Kami sudah merapatkan di kearsipan misalnya bagaimana orang mencari arsip di rollback mana, ini sebagian mana, jadi mudah. Nah, sekarang pun lagi dicoba dirumuskan misalnya orang mau pinjam ya melalui media sosial apa, kemudian kita cara pengiriman seperti apa, karena ya dilematis, kemudian kalau kita harus mengirim berbayar juga nanti kira bayar. Artinya nanti mungkin ada uji coba, kemudian diberikan ini ada nggak resistensinya? Peminjaman berbasis online gitu ya? Iya, jadi bisa dia ini kemudian dikirim ke rumahnya dan dia kembalikan juga seperti itu. Nah, ini kan masalahnya kan, memahamilah tidak semua orang pemustaka itu memiliki kemampuan dan itu juga takut kendalanya ya? Dikira kok bayar gitu ya. Iya, betul. Kalau datang juga kan memang belum tahu kita pandeminya sampai kapan. Jadi inovasi itu memang memberikan konsekuensi kemudahan tapi juga biaya. Kita sendiri menggunakan aplikasinya harus ininya. Kemudian orang juga mungkin yang memanfaatkannya harus biaya. Seperti pengantaran itu kan juga ya kan harus ada biaya barangkali. Sementara tadinya kan tidak berbiaya, datang sini pulang gitu kan. Iya, betul. Nah, ini yang perlu dirumuskan, juga kebijakan pimpinan bagaimana gitu. Tapi kalau perpustakaan sendiri Pak, untuk layanannya sudah dibuka atau belum? Sementara ini layanan untuk sirkulasi itu belum bisa. Belum? Ya, karena tadi itu karena buku media penyebaran virus juga gitu. Tidak hanya untuk kepentingan menjaga pemustakanya, juga untuk pustakawan yang melayani. Makanya sudah dirumuskan tentang tadi sedang tinggal mungkin eksekusinya yang layanan tertutup. Mereka mengirimkan bisa jadi melalui surat atau apa. Ini yang lagi disiapkan ya? Yang disiapkan untuk WA apa, kemudian disiapkan bukunya di tempat mereka khusus. mengambil, bisa jadi mengambilnya tidak ini ditaruh di mana diambil, atau kemudian tadi dengan cara pengiriman online itu, tapi kan tadi ada konsekuensi dia mungkin harus memanfaatkan, itu kan ada biaya. Iya, betul. Itu jadi sudah arah ke sana. Kemudian yang paling penting juga sebetulnya kami ini ingin berusaha memberikan kebermanfaatan ini. Sementara ini paling kami untuk sekolah-sekolah. Jadi bentuk pembinaan mungkin. Ya? Jadi nanti ada perpustakaan keliling kami dan mobil pintar itu internet film keliling berputar, tetapi dalam rangka tadi ketika ke sekolah-sekolah itu melakukan pembinaan perpustakaan sekolah, tetap promosi tentang perpustakaan keliling, mobil pintar itu, kemudian juga ya meningkatkan kapasitas mereka yang menjadi tanggung jawab kami SMA, SMK itu.
Artinya itu sedang dipersiapkan itu. Tapi kan perpustakaan punya e-Banten itu ya. Sementara masyarakat kalau mau masyarakat mengakses buku, e-Banten, layanan di website. Kalau pendaftaran masih bisa, namanya SIPANON, sistem pendaftaran online. Sudah ada sejak lama. sudah. Kalau itu masih bisa ya? Sudah, jadi kalau orang mau daftar anggota silahkan. Sudah bisa melalui SIPANON, sistem pendaftaran online. Gitu. Dan 1 hari selesai ya Pak ya? Bisa sekarang. kalau dalam kondisi normal dicetak langsung jadi. Gitu. Oh langsung cetak jadi? Jadi. Kalau sekarang yang penting terdaftar dulu ya? Terdaftar dulu, paling tidak dengan terdaftar dia bisa pinjam. Okay. Kemudian kami masih mengakomodir layanan untuk peneliti. Kan peneliti kan tidak terlalu banyak orangnya, ada gitu misalnya di lantai 2 di ruang Banten Corner, silahkan. Oh, kalau untuk peneliti memang peneliti, ada akses. Jadi akses terhadap pencari informasi yang untuk kaitannya penelitian di layanan yang memang layanan bukan layanan khusus. Di situ kan tidak dipinjam. Yang di Banten Corner maupun ruang Rovensi itu tidak dipinjam. Artinya kalau kita mau mengakses sumber informasi harus di situ ya, di lokasi. Informasi ada izin supaya apa? Tidak kerumunan. Jadi hanya 1 atau 2 orang gitu kan yang di sana boleh. Jadi kalau ada mahasiswa atau dosen atau guru atau siapapun yang misalnya membutuhkan koleksi gitu ya, yang sifatnya untuk misalnya penelitian dan lain-lain, itu bisa gitu. Kami akses, buka akses dengan cara menginformasikan dulu, karena apa itu kan masalah waktu, supaya jangan bertabrakan gitu. Nanti itu kerumunan lagi kan. Iya. Oke Pak, terakhir Pak, pertanyaannya mungkin tidak berkaitan dengan program Dinas Perpustakaan, karena tadi sudah panjang sekali itu, dan kalau saya sebagai masyarakat itu menunggu kejutan-kejutan berikutnya, dan saya percaya Pak Usman itu selalu punya kejutan. Nah, pertanyaan terakhir saya Pak, jadi kepala dinas di tengah musim corona ini, hikmah atau ujian Pak? Waktu musibah gitu enggak. Ini sebenarnya kalau dalam konsep Islam kan sebenarnya kalau diberikan amanah itu sebenarnya musibah, kemudian innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tetapi dari sisi lain juga sebetulnya itu satu jalan untuk kita bisa memberikan kontribusi yang lebih. Posisi itu kan menentukan arah kebijakan. Di level staf kebijakan segini, di level kasih atau eselon 4 segini, eselon 3 seperti ini. Di kepala dinas itu relatif lebih tadi punya jalan untuk melakukan perubahan yang lebih dibandingkan sebelumnya. Kalau kemarin kendalanya, mungkin pimpinan nggak bisa, alasan lagi sekarang kan. Jadi dengan seperti ini justru menjadi jalan saya, ide-ide yang mungkin ada di dalam benak saya dan ide dari masyarakat yang saya anggap positif, saya bisa mengambil kebijakan. Tentu saja harus bisa langsung memutuskan dengan cepat begitulah ya. Wakil gubernur, tapi paling tidak kalau langkah taktis insya Allah sesuatu yang positif tentu saja didukung oleh beliau, karena juga ini dalam rangka memberikan dukungan maksimal agar pemerintah Provinsi Banten itu memberikan kontribusi yang lebih pada masyarakat dalam rangka tadi untuk masyarakat yang sesuai visi misinya itu. Gitu. Oke, siap. Terima kasih Pak. Ini sangat-sangat saya tunggu itu ya, gebrakan di Dinas Perpustakaan Provinsi Banten di tengah situasi yang memang sebenarnya juga membatasi, tapi juga sekaligus. Silakan aja nanti ditegur tahapannya. Ini kalau udah masyarakat setelah mengetahui ini kok masih belum gitu. Jadi itu masih gini-gini aja nih gitu kan. Karena itu kami bekerja dengan tim, ada pejabat struktural, ada kabit, para kasubag, juga ada pustakawan, yang di kearsipan ada arsiparis, yang itu semua harus bersinergi bersama. Tetapi tidak kemudian membuat itu kita harus kemudian jadi lambat. Birokrasi memang sebuah prosedur, tetapi jangan prosedur menghambat kita untuk berinovasi dan memberi langkah cepat. Karena langkah cepat bisa dilakukan dengan melakukan inovasi, proses birokrasinya itu. Artinya kalau teman-teman komunitas literasi dari manapun ketika memang mau memiliki ide apapun silakan bawa ke sini Pak ya. Saya terbuka, justru ini maunya apa di perpustakaan ini atau di kearsipan, karena kami 2 urusan itu, sehingga kami bisa memberikan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Karena kita kalau nggak tahu pakai ilmu kebatinan, ngebatin aja gimana kan gitu ya. Gitu. Satu sebenarnya Pak, itu bisa cepat dilaksanakan. Apa itu?
itu kantin di pojok depan itu segera dibuka warung kopinya. Insya Allah besok kayaknya udah Wah mantap, langsung dijawab ini kabar. udah besok Iya. udah kantin situ. Iya, karena dengan Tapi besok adanya Sabtu ya. dengan adanya kafe itulah saya meyakini gagasan perpustakaan memberikan keberdayaan ke masyarakat dan perpustakaan sebagai ruang publik itu akan Cuma segera. PR KP literasinya nih yang harus diterjemahin Nah, literasi. ini yang harus kita tunggu. Iya, Jadi iya, iya. kalau challenge dari saya gitu Iya, iya, kan, iya. kalau dalam waktu sesingkat-singkatnya kafe di pojok depan itu sudah buka, maka cita-cita Pak Usman untuk menjadikan perpustakaan sebagai gerakan sosial pasti terwujud. Iya. Karena yang 1 dan 2 itu sudah selesai. Insya Allah. Masih banyak belum selesai sih, karena dialektikan tesa, sintesa menjadi tesa baru. Oke, Iya, tidak akan siap. pernah berhenti, karena kepuasan itu relatif. Dulu ketika Iya. saya masih kuliah, katalog itu dengan loker tuh udah sangat bahagia, Iya, karena betul. mudah nyari. Iya. Sekarang sudah orang tidak mau. Dulu harus datang dulu juga mencari melalui aplikasi, sekarang mungkin sudah pengennya dari rumah. Iya, betul. Jadi inovasi akan berkembang, kepuasan akan berkembang, dan perpustakaan harus beriring sejajar dengan pengembangan itu. Bahkan kalau bisa lebih cepat, Iya. sebelum orang tadi tuh kopi udah dibuka dulu dah, gitu. Launching dulu walaupun kata kopinya bagaimana, yang penting Iya, betul. sudah membaca sebetulnya nadi masyarakat itu arahnya kemana. Oke, ini menarik dan saya tunggu-tunggu ini Pak. Oke, terima kasih banyak ini Pak Usman. Sama-sama, Di terima tengah kasih. kesibukan sudah mau menyempatkan waktu. Mungkin terakhir ada pesan Pak buat masyarakat di Provinsi Banten untuk untuk lebih mau menambah nilai untuk hidup mereka. Ya, saya sebagai Kepala Dinas Perpustakaan Karsipan membuka atau memiliki harapan yang besar agar masyarakat bisa memanfaatkan layanan perpustakaan ini dengan berbagai layanannya dengan sebaik-baiknya. Dan untuk itu pula saya ingin mendapatkan kritik, saran, masukan sesuai dengan harapan masyarakat. Karena pendekatan itu adalah pendekatan partisipatoris. Bagaimana orang berpartisipasi di dalam proses perubahan. Dia tidak boleh hanya menunggu perubahan dari kami, karena belum tentu perubahan yang dilakukan kami sesuai dengan harapan masyarakat. Kepuasan masyarakat itu berbeda mungkin dengan kepuasan yang kami. Sekarang mungkin walaupun belum puas itu ada puas, tapi belum tentu puas. Dan itu kami ingin terbuka. Bahkan kritik yang paling kasar pun saya terima. Siap ya. Gitu, ya. Karena menjadi pemimpin itu Iya, harus siap untuk harus siap. Karena dikritik dari ya. kritik itulah itu justru itu menjadi jalan orang untuk berubah. Kalau kita banyak dipuji, udah berhenti di satu titik itu. Tapi kalau kita dikritik, walaupun pedas, walaupun apa, itu menjadi jalan kita untuk berpikir. Iya. Berrefleksi paling enggak, walaupun kita benar, Betul, kita refleksi ini Pak. benar Betul, enggak nih betul. gerakannya. Betul. Gitu. Karena kritik itu kadang-kadang seperti obat, Pak. Iya. Pahit tapi menyehatkan. Iya. Nah, kalau pujian itu seperti gula, Pak. Nah. Kebanyakan kita bisa diabetes. Betul. Oke, demikian teman-teman cacahan literasi kita edisi hari ini dengan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten. Semoga memberikan manfaat dan memberikan wawasan baru kepada kita semua untuk kita semuanya untuk terus menambah nilai. Amin. Perpustakaan adalah ruang untuk membasuh dahaga ilmu pengetahuan. Abdurrahman Wahid, Presiden ke-4 Republik Indonesia. Salam literasi, membaca kata, membaca dunia. Oke, terima kasih Pak.